Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengannya paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dedong Tian, salam kebajikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jenny Riri Ditania Syanturi dengan NIM 2303113201 dengan dosen pengampu Dr. M. Rizal Mahidin Tambusai, MSI, MH. Selamat menikmati. Sistem pengobatan tradisional Melayu. Sistem pengobatan tradisional Melayu merupakan cara pengobatan yang berkaitan erat dengan budaya suku bangsa Melayu yang tinggal di daerah Provinsi Riau. Adapun kategori tumbuhan obatnya itu, secara umum, para ahli membagi tumbuhan obat dalam 3 kelompok, yaitu tumbuhan obat tradisional, tumbuhan obat modern, dan tumbuhan obat potensial. Tumbuhan obat tradisional. Tumbuhan obat tradisional adalah tumbuhan yang diketahui atau dipercaya memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Berikut beberapa jenis tumbuhan obat yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Beberapa contoh tanaman obat tradisional. Yang pertama, jahe. Jahe memiliki manfaat untuk mengobati asma, sakit tenggorokan, mengobati sakit pinggang, mengurangi mual, dan mengobati masuk angin. Yang kedua, lengkuas. Lengkuas memiliki manfaat untuk mengobati rematik, mencegah radang, mengurangi pusing mabuk laut, mengobati diare, luka lambung, dan penyakit kulit. Yang ketiga, kunyit. Manfaatnya sebagai antioksidan, anti penuaan, penawar racun, mencegah leukemia, untuk diet, dan mengobati sakit mah. Tumbuhan obat modern. Tumbuhan obat modern adalah jenis tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku industri farmasi. Berikut beberapa jenis tumbuhan obat yang telah digunakan dalam industri farmasi atau obat-obatan modern. Contoh tumbuhan obatnya itu yang pertama adalah tapak darah. Tapak darah digunakan untuk terapi kemoterapi penyakit kanker, yaitu leukemia atau kanker darah dan limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Yang keduanya itu kina. Kina digunakan sebagai senyawa antipiretik atau penawar demam yang digunakan untuk pengobatan malaria. Selain untuk malaria, kina juga dapat digunakan untuk mengatasi kram kaki pada malam hari. Yang ketiga, tumbuhan obat potensial. Tumbuhan obat potensial adalah jenis tumbuhan yang diduga mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat, tetapi belum dibuktikan secara ilmiah atau penggunaannya masih secara tradisional. Contohnya itu pertama adalah resam. Batang resam agak keras dan panjang, berwarna coklat muda atau coklat tua. Daun resam berkhasiat sebagai obat demam. Ramuannya dibuat dengan cara menumbuk daun yang masih muda. Yang kedua adalah sikeduduk. Sikeduduk berkhasiat untuk mengobati sariawan, keputihan, dan pendarahan rahim. Keduduk juga berfungsi sebagai pereda demam atau antipiretik, penghilang nyeri atau analgesik, peluru kencing atau diuretik, menghilangkan pembekakan, melancarkan aliran darah, dan penghentian pendarahan atau hemostatis. Yang ketiga, akar tunjuk langit. Akar tunjuk langit digunakan untuk mengatasi penyakit radang, batuk, ramuan pasca melahirkan, dan sebagai antioksidan. Akar tunjuk langit juga dipercaya dapat mengobati sesak nafas, sakit pinggang, dan juga sari rapet. Yang keempat, bangun-bangun. Bangun-bangun sering dijadikan sebagai obat untuk ibu hamil dan melahirkan. Dipercaya mampu memperlancar air susu ibu atau ASI. Daun bangun-bangun memiliki fungsi sebagai laktagogum yang dapat meningkatkan sekresi dan produksi air susu ibu atau yang disebut ASI. Ritual pengobatan dan upacara pengobatan masyarakat Melayu
di Provinsi Riau. Berikut adalah beberapa ritual yang dilakukan oleh masyarakat Melayu dalam melakukan pengobatan tradisional. Yang pertama, tradisi pengobatan belian di Petalangan. Upacara adat belian adalah upacara tolak bala yang umumnya ditujukan untuk 4 hal, yaitu untuk mengobati orang sakit, membantu orang hamil yang dikhawatirkan sulit melahirkan, untuk mengobati kemantan, dan untuk menolak wabah penyakit. Asal-usul suku Petalangan adalah salah satu suku terbesar di Riau. Suku ini memiliki kebudayaan yang unik, salah satunya adalah upacara adat belian. Upacara ini memiliki banyak tujuan seperti menolak bala, menyembuhkan penyakit, dan mengobati orang yang sulit melahirkan. Di beberapa desa di Riau, orang-orang tua masih menjalankan upacara ini, meskipun sudah ada sistem penyembuhan modern. Hal ini merupakan salah satu bukti kesetiaan mereka akan tradisi leluhur. Waktu dan tempat pelaksana. Upacara adat belian digelar pada malam hari. Malam dianggap waktu yang tepat untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Selain itu, pada malam hari biasanya seluruh warga suku dapat berkumpul bersama karena jika siang hari mereka bekerja di hutan. Upacara ini biasanya digelar di rumah orang yang sakit atau di rumah adat yang besar. Selain itu, pemangku adat dibantu oleh warga akan membuat rumah-rumah kecil di depan rumah tempat upacara sebagai salah satu syarat upacara. Pemimpin upacara. Upacara adat belian dipimpin oleh kemantan atau mantan, orang yang ahli mengobati penyakit. Upacara adat balian. Upacara adat balian memerlukan beragam alat dan bahan, yaitu paan, dian, daun kelapa muda, pending, kain kesumbo, destar atau tanjak, mangkuk, tempat merancik limau, cincin perak, padi, mayang, daun kepau, dan lain sebagainya. Upacara bulian. Di Provinsi Riau, upacara bulian sering dilakukan oleh suku Petalangan. Menurut masyarakat suku Melayu Petalangan atau orang-orang Melayu yang berdomisili di daerah pedalaman, bulian berarti bebolian. Maksudnya, mantan atau bomo yang memimpin dan menjadi pelaku utama upacara ini, bebolian atau beli membeli obat dan bergawe atau jimat dengan para keramat atau makhluk gaib yang dipucanya. Dua beli di sini bukanlah dalam pengertian harfiah, akan tetapi mantan atau bomo mempersembahkan sajian kepada para keramat dan para keramat itu memberikan obat atau bergawe kepada pengantin sesuai keperluannya. Jenis upacara bulian yang sering dilakukan oleh suku Melayu Petalangan antara lain bulian obat, yakni meminta obat untuk keperluan orang sakit, bulian bergawe untuk meminta tangkal atau jimat, dan bulian kolas dilakukan untuk mengobati diri para kemantan itu sendiri. Yang kedua, upacara Balai Panjang atau upacara adat orang Talang Mama di Provinsi Riau. Talang Mama adalah salah satu komunitas masyarakat di Riau. Sebagaimana masyarakat lainnya, orang Talang Mama juga menumbuh kembangkan kebudayaan sebagai tanggapan aktif terhadap lingkungannya. Proses upacara. Balai Panjang adalah salah satu upacara tradisional orang Talang Mamak yang berkenan dengan pengobatan dan atau tolabala. Sebelum upacara ini dilakukan, kumantang atau dukun menghadap sanggaran 7 putri 7 untuk memberitahu dan sekaligus meminta izin bahwa ia akan melaksanakan upacara Balai Panjang. Sedangkan upacaranya itu sendiri baru akan dimulai pada malam hari sekitar pukul 20.00 sampai 04.00 WIB. Upacara yang dipimpin kumantang ini diiringi dengan berbagai permainan dan kesenian. Perlengkapan upacara. Perlengkapan dalam upacara Balai Panjang antara lain 7 bahan bambu dan sesajen, berbagai jenis ancak yang terdiri dari pelepah dan daun pucuk enau, berbagai jenis pesili, lancang yang terbuat dari pelepah enau, daun pisang, pucuk enau, daun beringin, upi, pinang bambu, dan daun bambu. Ini takut kalau biasa bilang dari kita ngangkat balai terbang paling kita kan maha provinsi ya. Alam indah balai terbang tinggi terbodoh talang terbang rendah terbodoh terbang berbiru yang alam indah balai terbang tinggi terbodoh talang. Balai
belai terbang, terbang tinggi, jatuh, jatuh, terbang tinggi, terbang, terbang berdiri, mayang, terbang melanjong, alam kita, terbang tinggi, jatuh, alam kita belai terbang tinggi, terbang banyak ramai, banyak orang belai, ini masalah belai, terbang ini belai, ini masalah belai, terbang makan dulu, lalong berawan, anak lalong berawan, anak lalong berawan, anak indah belai terbang, tetap tinggi kejauhan, tetap berdiri, tetap belai terbang, alam indah belai terbang, tinggi kejauhan, alam indah belai terbang, tetap tinggi kejauhan, tetap belai Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Selamat siang semuanya, cukup sekian dan terima kasih.